Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Masih tetap di rumah aja kan? Nah, untuk mengisi waktu di rumah aja, mari kita simak video ini yuk. Jadi, kali ini kami mahasiswa BKL jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan membahas mengenai pangan lokal. Mungkin sudah ada yang pernah dengar, pangan lokal itu apa? Pangan lokal itu merupakan pangan tradisional yang ada di suatu daerah di Indonesia. Pangan lokal terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan juga buah. Pangan lokal ini bisa menjadi suatu ciri khas dari suatu daerah. Saat ini, di Indonesia banyak sekali produk bahan pangan yang berasal dari luar negeri dan menggeser pola konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal ini sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk meningkatkan kualitas gizi, daya tarik, dan juga cita rasa dari bahan pangan lokal ini sendiri. Salah satu caranya yaitu dengan pengembangan resep. Contoh bahan pangan lokal yang ada di Desa Sri Hardono Gudong yaitu ubi jalar, ubi kayu, jagung, talas, dan tepung ubi kayu yang biasa dijadikan untuk bahan ludes. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai pengembangan resep dari bahan pangan lokal yaitu dari bahan jagung. Yang selanjutnya yaitu modifikasi resep atau pengembangan resep, yaitu upaya untuk meningkatkan menu sehingga lebih berkualitas dalam segi warna, rasa, aroma, tekstur, jumlah, atau nilai gizi. Merubah cita rasa dapat dilakukan dengan modifikasi bentuk, bumbu, bahan, atau merubah teknik memasak. Tujuan pengembangan resep yang pertama, mengembangkan dan menyesuaikan suatu produk makanan sehingga menghasilkan makanan yang cita rasa, kandungan gizi, dan jumlah yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, untuk meningkatkan daya terima makanan. Modifikasi yang kami buat yaitu PMT untuk menanggulangi balita stunting menggunakan bahan pangan lokal dengan tujuan untuk meningkatkan nilai gizi. Stunting disebabkan oleh defisiensi kalori dan protein dalam waktu yang lama. Anak stunting juga memerlukan suplementasi zat gizi mikro, terutama suplementasi vitamin A, zat besi, dan C. Sehingga kami memilih membuat puding jagung, karena jagung merupakan sumber karbohidrat dan juga tinggi akan kandungan vitamin A dan zat besi. Sumber proteinnya berasal dari telur dan juga susu. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang terjadi dalam waktu lama dan terjadinya infeksi secara berulang-ulang. Kategori stunting sendiri dibagi menjadi 3, yaitu stunting kurus, stunting normal, dan stunting gemuk. Stunting kurus dalam pemberian PMT-nya bertujuan untuk menaikkan berat badan balita dengan cara menambah jumlah asupan pada balita. Yang kedua, stunting normal. Pemberian PMT-nya bertujuan untuk mempertahankan berat badan balita dengan cara mempertahankan asupan balita. Yang ketiga, yaitu stunting gemuk. Stunting gemuk bertujuan untuk menjaga berat badan balita agar tidak melebihi dan dapat menurunkan berat badan balita secara perlahan. Ketiga kategori ini dalam pembuatan PMT-nya harus memperhatikan juga zat gizi mikro. Zat gizi mikro apa saja? Yaitu ada zinc, zat besi, dan vitamin A. Ketiga zat gizi mikro ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan balita sehingga dapat membantu mengentaskan stunting. Oke, sekarang kita akan mempraktikkan cara membuat PMT untuk penanggulangan balita stunting dengan menggunakan bahan pangan lokal. PMT yang akan kita buat diberi nama puding jasoka dengan bahan utama jagung, susu, dan coklat. Bahan yang kita perlukan yang pertama adalah jagung seberat 200 gram, kemudian susu putih bubuk dengan berat 70 gram, bisa menggunakan merek apapun. Kemudian yang selanjutnya adalah
dengan berat 35 gram. Kemudian 2 buah kuning telur. Selanjutnya setengah sendok teh maizena, sendok teh vanili, 1 bungkus agar seberat 15 gram, gula pasir seberat 50 gram, dan yang terakhir adalah air. Cara membuat puding jasoka, yang pertama haluskan jagung menggunakan blender. Selanjutnya, larutkan susu bubuk menggunakan air. Aduklah sampai rata. Selanjutnya, masukkan jagung yang telah dihaluskan ke dalam larutan susu. Aduklah sampai rata. Selanjutnya, kocok telur. Selanjutnya, panaskan air. Masukkan jagung yang telah dihaluskan. Masukkan agar-agar. Aduklah sampai rata. Kemudian masukkan vanili. Terus aduk sampai benar-benar rata. Lalu masukkan telur yang telah dikocok. Lalu aduklah sampai matang hingga benar-benar mendidih. Setelah matang, masukkan adonan ke dalam wadah dan diamkan sampai padat. Selanjutnya kita akan membuat saus coklat untuk pudingnya. Langkah yang pertama, larutkan bubuk coklat menggunakan air. Aduk sampai benar-benar rata. Panaskan air. Kemudian masukkan bubuk coklat yang telah dilarutkan. Kemudian masukkan gula pasir. Kemudian aduk hingga benar-benar rata. Setelah hangat, selanjutnya masukkan telur yang telah dikocok. Kemudian aduk kembali hingga rata. Selanjutnya masukkan tepung maizena yang telah